Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percakapan iblis dengan Rasulullah. Iblis merupakan bangsa jin yang sangat alim, warak, ahli ibadah, menjadi ketua kepada para malaikat dan jin. Apabila Allah menjadikan Nabi Adam dan memerintahkan semua makhluk untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis ingkar dan tak mau bersujud. Iblis telah dimurkai dan dilanati oleh Allah. Atas kejadian tersebut, iblis meminta penangguhan umurnya sehingga hari kiamat dan berjanji untuk menyesatkan seluruh anak cucu Nabi Adam dengan segala cara dan tipu dayanya. Iblis berjanji di depan Allah untuk menyesatkan seluruh umat manusia kecuali mereka-mereka yang ikhlas karena Allah. Untuk itu, kita perlu waspada mengenai hasutan, tindakan, strategi penyesatan, dan permainan iblis dan kawan-kawannya. Kita tahu kita tidak bisa melihat iblis, dan iblis bisa melihat kita, dan bisa mengalir di seluruh darah kita. Kita tahu iblis ini memang pandai dalam bab ilmu agama dan juga ilmu-ilmu yang lain. Ia lebih mahir dan lebih tahu perihal manusia itu. Setiap manusia yang lahir akan ada bersamanya iblis yang memperhatikan setiap gerak-gerik dari kecil hingga mati. Iblis ini mencari masa yang sesuai untuk menyesatkan manusia. Jika orang itu warak dan alim, maka akan disesatkan dengan kewaraannya dan kealimannya. Jika orang itu berilmu, maka dia akan memaniskan ilmunya untuk lebih berilmu dan mulai melupakan Tuhan. Jika orang itu meminati perkara yang samar, maka ia akan menjelaskan dan mengatakan yang samar itu adalah benar. Tujuan iblis ialah untuk menyesatkan umat manusia dan melupakan Allah di dalam kehidupan supaya sama-sama menyertai iblis. Untuk itu, marilah kita kenali iblis melalui dialog antara Rasul dengan iblis untuk kita semua lebih peka akan tindak tanduk iblis dalam kehidupan kita. Semoga kita semua diberi rahmat dan petunjuk untuk menjadi hamba yang benar-benar ikhlas kepada Allah. Dialog iblis dan Rasulullah. Iblis musuh yang nyata. Dari Mu'az bin Jabal, dari Ibnu Abbas. Ketika kami sedang bersama Rasul di kediaman seorang sahabat Ansor, terdengar panggilan seseorang dari luar rumah. Wahai penghuni rumah, bolehkah aku masuk? Sebab kalian akan membutuhkanku. Rasulullah bersabda, tahukah kalian siapa yang memanggil? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah melanjutkan, itu iblis, laknat Allah bersamanya. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab berkata, izinkan aku untuk membunuhnya wahai Rasul. Rasulullah menahannya. Sabar wahai Umar, bukankah kamu tahu bahwa Allah memberinya kesempatan hingga hari akhir? Lebih baik bukakan pintu untuknya, sebab ia telah diperintahkan untuk ini. Pahamilah apa yang hendak ia katakan, dan dengarkanlah dengan baik. Ibnu Abbas berkata, pintu lalu dibuka. Ternyata dia seperti seorang kakek yang cacat satu matanya. Di jenggotnya terdapat 7 helai rambut, seperti rambut kuda. Taringnya terlihat seperti taring babi. Bibirnya seperti bibir sapi. Iblis berkata, salam untukmu Muhammad. Salam untukmu para hadirin. Rasul pun lalu menjawab, salam hanya milik Allah. Sebagai makhluk terlaknat, apa keperluanmu? Iblis menjawab, wahai Muhammad, aku datang ke sini bukan atas kemauanku, namun karena terpaksa. Siapa yang memaksamu? Seorang malaikat utusan Allah mendatangiku dan berkata, Allah memerintahkanmu untuk mendatangi Muhammad sambil menundukkan diri. Beritahu Muhammad tentang caramu dalam menggoda manusia. Jawablah dengan jujur semua pertanyaannya. Demi kebesaran Allah, andai kau berdusta 1 kali saja, maka Allah akan menjadikan dirimu debu yang ditiup angin. Oleh karena itu, aku sekarang mendatangimu. Tanyalah apa yang hendak kau tanyakan.
Jika aku berdusta, aku akan dicaci oleh setiap musuhku. Tidak ada sesuatu pun yang paling besar menimpaku daripada cacian musuh. Rasulullah lalu bertanya kepada iblis, "Kalau kau benar jujur, siapakah manusia yang paling kau benci?" Iblis segera menjawab, kamu, dan orang sepertimu adalah makhluk Allah yang paling aku benci." "Siapa selanjutnya?" tanya Rasul. "Pemuda yang bertakwa, memberikan dirinya mengabdi kepada Allah." "Lalu siapa lagi?" "Orang alim dan warok atau loyal." "Lalu siapa lagi?" "Orang yang selalu bersuci atau juga merujuk kepada orang yang tetap menjaga wudunya." "Lalu siapa lagi?" "Seorang yang fakir yang sabar dan tak pernah mengeluh kesulitannya kepada orang lain." "Apa tanda kesabarannya?" "Wahai Muhammad, jika ia tidak mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain selama 3 hari, Allah akan memberi pahala orang-orang yang sabar." "Selanjutnya siapa lagi?" "Orang yang bersyukur." "Apa tanda kesyukurannya?" "Ia mengambil kekayaannya dari tempatnya dan mengeluarkannya juga dari tempatnya." "Bagaimana pandanganmu mengenai orang seperti Abu Bakar? Ia tidak menurutiku di zaman jahiliyah, apalagi dalam Islam." Lalu Umar bin Khattab, "Demi Allah, setiap berjumpa dengannya aku pasti kabur ketakutan." Lalu bagaimana dengan Utsman bin Affan? "Aku malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya." Lalu bagaimana dengan Ali bin Abi Thalib? "Aku berharap darinya agar kepalaku selamat, dan berharap ia melepaskanku dan aku melepaskannya. Tetapi ia tidak akan mau melakukan itu." Amalan yang dapat menyakiti iblis. Apa yang kau rasakan jika melihat seseorang dari umatku yang hendak sholat? "Aku merasa panas, dingin, dan gemetar." "Kenapa?" "Sebab setiap seorang hamba yang bersujud 1 kali kepada Allah, Allah mengangkatnya 1 derajat hamba tersebut." "Bagaimana jika seorang umatku berpuasa? Tubuhku terasa terikat hingga ia berbuka. Lalu bagaimana jika ia berhaji? Aku seperti orang gila. Bagaimana jika ia membaca Al-Quran? Aku merasakan diriku meleleh seperti laksana timah di atas api. Bagaimana jika ia bersedekah? Itu sama saja orang tersebut seperti membelah tubuhku dengan gergaji." "Mengapa bisa begitu?" "Sebab dalam sedekah ada 4 keuntungan baginya, yaitu keberkahan dalam hartanya, hidupnya disukai, sedekah itu kelak akan menjadi hijab antara dirinya dengan api neraka, dan segala musibah akan terhalau dari dirinya." "Apa yang dapat mematahkan pinggangmu?" "Suara kuda perang di jalan Allah." "Apa yang dapat melelehkan tubuhmu?" "Taubat, orang yang bertaubat." "Apa yang dapat membakar hatimu?" "Istighfar di waktu siang dan malam." "Apa yang dapat melukai wajahmu?" "Sedekah dalam diam-diam." Contoh mudah ialah tangan kanan bersedekah dan tangan kiri tidak mengetahui akan sedekah tangan kanan tersebut. "Apa yang dapat merusak wajahmu?" "Sholat fajar." "Apa yang dapat memukul kepalamu?" "Sholat berjamaah." "Apa yang paling mengganggumu?" "Majelis para ulama." "Bagaimana cara makanmu?" "Dengan tangan kiri dan jariku." "Di manakah kau menaungi anak-anakmu di musim panas?" "Di bawah kuku manusia." Lalu baginda Rasul bertanya lagi, "Siapa temanmu wahai iblis?" "Pemakan riba." "Siapa sahabatmu?" "Pezina." "Siapa teman tidurmu?" "Pemabuk." "Siapa utusanmu?" "Tukang sihir." "Apa yang membuatmu gembira?" "Bersumpah dengan cerai." "Siapa kekasihmu?" "Orang yang meninggalkan sholat Jumat." "Siapa manusia yang paling membahagiakanmu?" "Orang yang meninggalkan sholatnya dengan sengaja." Iblis tidak berdaya di hadapan orang yang ikhlas. Rasul lalu bersabda lagi, "Segala puji bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menyengsarakanmu." Iblis segera menjawab, "Tidak, tak akan ada kebahagiaan selama aku hidup hingga hari akhir. Bagaimana kau bisa bahagia dengan umatmu
Sementara aku bisa masuk ke dalam aliran darah mereka, dan mereka tak bisa melihatku. Demi yang menciptakan diriku dan memberikanku kesempatan hingga hari akhir, aku akan menyesatkan mereka semua. Baik yang bodoh atau yang pintar, yang bisa membaca atau tidak bisa membaca, yang durjana dan yang soleh, kecuali hamba Allah yang ikhlas. Siapa orang yang ikhlas menurutmu? Tidaklah kau tahu, wahai Muhammad, bahwa barang siapa yang menyukai emas dan perak, ia bukan orang yang ikhlas. Jika kau lihat orang yang tidak menyukai dinar dan dirham, tidak suka pujian dan sanjungan, aku bisa pastikan bahwa ia orang yang ikhlas, maka aku meninggalkannya. Selama seorang hamba masih menyukai harta dan sanjungan, serta hatinya masih selalu terikat dengan kesenangan dunia, ia sangat patuh padaku. Iblis dibantu oleh 70.000 anak-anaknya. Iblis berkata lagi, tahukah kamu, wahai Muhammad, bahwa aku mempunyai 70.000 anak, dan setiap anak memiliki 70.000 setan. Sebagian ada yang aku tugaskan untuk mengganggu ulama, sebagian untuk mengganggu anak-anak muda, sebagian untuk mengganggu orang tua, sebagian untuk mengganggu wanita tua, dan sebagian anakku juga aku tugaskan kepada para zahid. Aku suka anak yang suka mengencingi telinga manusia, sehingga ia tidur pada sholat berjamaah. Tanpanya manusia tidak akan mengantuk pada waktu sholat berjamaah. Aku juga punya anak yang suka menaburkan sesuatu di mata orang yang sedang mendengarkan ceramah ulama, hingga mereka tertidur hingga pahalanya terhapus. Aku juga punya anak yang senang berada di lidah manusia. Jika seseorang melakukan kebajikan, lalu ia menceritakan kepada manusia, maka 99% pahalanya akan terhapus. Pada setiap seorang wanita yang berjalan, anakku dan setan duduk di pinggul dan pahanya, lalu menghiasinya agar setiap orang memandangnya. Iblis berkata lagi, keluarkan tanganmu. Lalu ia mengeluarkan tangannya, lalu setan pun menghiasi kukunya. Anak-anakku selalu menyusup dan berubah ke satu kondisi ke kondisi lainnya, dari satu pintu ke pintu lainnya, untuk menggoda manusia hingga mereka terhempas dari keikhlasan mereka. Akhirnya mereka menyembah Allah tanpa ikhlas, namun mereka tidak merasakannya. Berkata lagi iblis tersebut, tahukah kamu, wahai Muhammad, bahwa ada rahib yang telah beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Setiap orang sakit yang didoakan olehnya sembuh seketika. Aku terus menggodanya hingga ia berzina, membunuh, dan kufur. Iblis menyambung ceritanya. Tahukah kamu, wahai Muhammad, dusta berasal dari diriku. Akulah makhluk pertama yang berdusta. Pendusta adalah sahabatku. Barang siapa bersumpah dengan berdusta, ia kekasihku. Tahukah kau, wahai Muhammad, aku bersumpah kepada Adam dan Hawa dengan nama Allah, bahwa aku benar-benar menasehatinya. Sumpah dusta adalah kegemaranku. Hibah atau gosip, dan namimah atau adu domba adalah kesenanganku. Kesaksian palsu kegembiraanku. Orang-orang yang bersumpah untuk menceraikan istrinya, ia berada di pinggir dosa, walau hanya sekali dan walau ia benar. Sebab barang siapa membiasakan dengan kata-kata cerai, istrinya menjadi haram baginya. Kemudian ia akan beranak cucu hingga hari kiamat. Jadi semua anak-anak zina dan ia masuk neraka hanya karena satu kalimat, yaitu cerai. Iblis menyambung, wahai Muhammad, umatmu ada yang suka mengulur-ngulur sholat. Setiap ia hendak berdiri untuk sholat, aku bisikan padanya, waktu masih lama, kamu masih sibuk. Lalu ia menundanya hingga ia melaksanakan sholat di luar waktu. Maka sholat itu dipukulkannya ke mukanya. Jika ia berhasil mengalahkanku, aku biarkan ia sholat. Namun aku bisikan ke telinganya, lihat kanan dan kirimu. Ia pun menoleh. Pada saat itu, aku usap dengan tanganku, dan kucium keningnya serta aku ucapkan, sholatmu tidak sah. Bukankah kamu tahu, wahai Muhammad, orang yang banyak menoleh dalam sholatnya akan dipukul. Jika ia sholat sendirian, aku pun suruh dia untuk bergegas. Ia pun sholat seperti ayam yang mematuk beras. Jika ia berhasil mengalahkanku, dan ia sholat berjamaah,
Aku ikat lehernya dengan tali, hingga ia mengangkat kepalanya sebelum imam, atau meletakkannya sebelum imam. Kamu tahu bahwa melakukan itu batal sholatnya, dan wajahnya akan dirubah menjadi wajah keledai. Iblis menyambung lagi, jika ia berhasil mengalahkanku, aku tiup hidungnya, hingga ia menguap dalam sholat. Jika ia tidak menutup mulutnya ketika menguap, setan akan masuk ke dalam dirinya dan membuatnya menjadi bertambah serakah dan gila dunia, dan ia pun semakin taat kepadaku. Iblis berkata kepada Rasulullah, "Kebahagiaan apa untukmu, sedangkan aku memerintahkan orang miskin agar meninggalkan sholat?" Aku katakan kepadanya, "Kamu tidak wajib sholat. Sholat hanya wajib untuk orang yang berkecukupan dan sehat. Orang sakit dan miskin tidak. Jika kehidupanmu telah berubah, baru kau sholat." Ia pun mati dalam kekafiran. Jika ia mati sambil meninggalkan sholat, maka Allah akan menemuinya dalam kemurkaan. Wahai Muhammad, apakah engkau akan bergembira dengan umatmu, padahal aku mengeluarkan 1/6 mereka dari Islam? Rasul bertanya pula kepada iblis, "Berapa yang kau pinta dari Tuhanmu?" 10 macam. Apa saja itu? Aku meminta agar Allah membiarkanku berbagi dalam harta dan anak manusia. Lalu Allah mengizinkan. Allah berfirman, "Berbagilah dengan manusia dalam harta dan anak, dan janjikanlah mereka, tidakkah janji setan kecuali tipuan." Quran Surat Al-Isra ayat 64. Harta yang tidak dizakatkan, aku makan darinya. Aku juga makan dari makanan haram dan bercampur dengan riba. Aku juga makan dari makanan yang tidak dibacakan nama Allah. Aku minta agar Allah membiarkanku ikut bersama dengan orang yang berhubungan dengan istrinya tanpa berlindung kepada Allah. Maka setan pun ikut bersamanya, dan anak yang dilahirkan akan sangat patuh kepada setan. Aku minta kepada Allah agar aku bersama dengan orang yang menaiki kendaraan bukan untuk tujuan yang halal. Aku minta agar Allah menjadikan kamar mandi sebagai rumahku. Aku minta agar Allah menjadikan pasar sebagai masjidku. Dan aku minta agar Allah menjadikan syair sebagai kitabku. Aku minta agar Allah memberikan saudaraku. Maka ia jadikan orang yang membelanjakan hartanya untuk maksiat sebagai saudaraku. Allah berfirman, "Orang-orang boros adalah saudara-saudara setan." Quran Surat Al-Isra ayat 27. Wahai Muhammad, aku juga meminta agar Allah membuatku bisa melihat manusia, sementara mereka tidak bisa melihatku. Dan aku minta agar Allah memberiku kemampuan untuk mengalir dalam darah manusia. Allah menjawab, "Silahkan. Aku bangga dengan hal itu hingga hari kiamat. Sebagian besar manusia bersamaku di hari kiamat." Iblis berkata lagi, "Wahai Muhammad, aku tidak bisa menyesatkan orang sedikit pun. Aku hanya bisa membisikkan dan menggoda. Jika aku bisa menyesatkan, tak akan tersisa seorang pun. Sebagaimana dirimu, kamu tidak bisa memberi hidayah sedikit pun. Engkau hanya Rasul yang menyampaikan amanah. Jika kau bisa memberi hidayah, tak akan ada seorang kafir pun di muka bumi ini. Kau juga hanya bisa memberi penyebab untuk orang telah ditentukan sengsara. Orang yang bahagia adalah orang yang telah ditulis bahagia sejak di perut ibunya. Dan orang yang sengsara adalah orang yang telah ditulis sengsara semenjak dalam kandungan ibunya." Rasul lalu membaca ayat berikut, "Mereka akan terus berselisih, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah." Quran Surat Hud ayat 118 sampai 119. Rasul juga membaca, "Sesungguhnya ketentuan Allah pasti berlaku." Quran Surat Al-Ahzab ayat 38. Iblis lalu berkata, "Wahai Rasul Allah, takdir telah ditentukan dan pena takdir telah kering. Maha suci Allah yang menjadikanmu pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin penduduk surga, dan yang telah menjadikan aku pemimpin makhluk-makhluk celaka dan pemimpin penduduk neraka. Aku si celaka yang terusir. Ini akhir yang ingin aku sampaikan kepadamu, dan aku tidak sesekali berbohong.
Begitulah kisah mengenai iblis yang telah dipersaksikan terhadap baginda Rasul tanpa ada sedikit pun penipuan dalam percakapannya. Maha suci Allah yang menciptakan berbagai ragam makhluknya. Hanya tinggal membuat pilihan antara kita. Sama ada jalan benar atau jalan sebaliknya yang hendak kita pilih dalam mendapatkan ridha Allah. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.